البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dari kitab yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi athabahullah. Kitab tersebut yang dikenal dengan Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim dan muslimah. Naam. Pembahasan kita adalah mengenai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sudah kita jelaskan barakallahu fikum hafizakumullah, pembatal-pembatal keislaman itu sebenarnya banyak sekali. Namun diglobalkan dan disebutkan yang paling inti dan menonjol, kebanyakan orang terjatuh di dalamnya, namun mereka tidak terasa, dan yang semisalnya ada 10 pembatal keislaman tersebut bukan pembatasan, namun hanya sekedar penyebutan secara global. Penyebutan secara global yang kebanyakan manusia terjatuh di dalamnya. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Berbuat kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pembatal keislaman yang paling besar dan paling barakallahu fikum berbahaya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah seseorang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara di dalam meminta syafaat atau di dalam bertawakal kepadanya. Jadi menjadikan perantara, mencari perantara, wasilah atau jembatan, enggak berani minta langsung. Itu apabila orang melakukan hal tersebut dan tidak ada penghalang-penghalang yang untuk dia dikafirkan, maka dia kafir. Adapun kalau ada penghalang-penghalang untuk seseorang dikafirkan, maka kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang mengkafirkan. Barakallahu fikum. Penghalang-penghalang untuk barakallahu fikum dikafirkan adalah pertama al-jahl, kebodohan. Yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Yang ketiga adalah kekeliruan, al-khata'. Yang keempat adalah al-ikrah, paksaan. 4 perkara ini penghalang-penghalang seseorang tidak bisa dikafirkan apabila dia melakukan perbuatan kekufuran. Barakallahu fikum. Kemudian bagaimana kalau kita melihat orang Muslim, dia mengakunya Muslim, mengaku Muslim, dia melakukan perkara-perkara yang itu barakallahu fikum menghantarkan kepada kekufuran, apakah boleh kita mentakyin si fulan kafir dan semisalnya? Itu berhati-hati barakallahu fikum. Kita hidup bermasyarakat harus memiliki sifat yang tentunya berhati-hati. Bukan maknanya kita dilarang, kita globalkan tidak masalah, bahwasanya barang siapa yang melakukan atau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kafir. Adapun menakyin per individu selama dia masih hidup, kita hati-hati. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya kayak apa. Cuman si fulan melakukan perbuatan kekufuran, terjatuh dalam kekufuran. Ada memastikan si fulan kafir dalam keadaan barakallahu fikum dia masih hidup, kemudian yukhsha, dikhawatirkan nanti timbul fitnah dan semisalnya, ahsannya kita menahan. Menahan, namun kita tidak boleh ragu dengan kekufuran orang yang kafir. Kalau kita ragu dengan kekufuran orang yang kafir, itu justru dia akan kafir. Atau ragu dengan kekufuran musyrikin, itu juga akan kafir. Allahul musta'an, perlu berhati-hati. Itu pembatal keislaman yang kedua. Adapun yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu tentang kekafiran orang-orang yang kafir atau orang musyrikin, maka dia sendiri kafir. Tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau ragu terhadap kekufuran orang-orang kafir atau musyrikin, maka dia sendiri apa? Kafir. Hati-hati. Harus yakin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, itu al-yahud wan nasara,
dan orang-orang musyrikin, mereka kafir. Enggak boleh kita ragu. Kemudian sekarang kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat ini kebanyakan orang kadang melalaikan atau meremehkan, barakallahu fikum. Na'am, Allahul musta'an. Qala al-muallif rahmatullah alaih, ar-rabi'u yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadyin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yafdul hukm at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Hati-hati ini. Yang keempat, barakallahu fikum, yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwasannya selain petunjuk Rasulullah lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah SAW, ya, selain petunjuk Rasulullah lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah, atau meyakini bahwasannya hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik, seperti orang yang mengedepankan, mengutamakan berhukum dengan tauhid, undang-undang selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Jadi hati-hati, barakallahu fikum. Jadi sebaik-baik petunjuk tidak ada yang lain kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ucapan Rasulullah adalah wahyu yang turun dari langit. Rasulullah tidaklah berucap melainkan apa? Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita mencari petunjuk selain petunjuk Allah dan Rasulnya, selain jalan Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, perhatikan barakallahu fikum, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilih. Dan katakanlah bahwasannya ini adalah jalanku. Bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Dikhawatirkan kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Jadi jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, barakallahu fikum, adalah jalan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang meyakini ada petunjuk selain Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih sempurna dan lebih baik, maka orang tersebut terjatuh dalam kekufuran. Hati-hati. Ini perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Seperti orang yang lebih mengedepankan berhukum dengan hukum-hukum atau undang-undang selain undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Globalnya seperti itu, tanpa kita melihat rincian-rincian yang ada. Kalau seandainya ada rincian-rincian, barulah itu hukumnya berbeda-beda. Mungkin dia berhukum karena keliru, atau berhukum karena lupa, atau berhukum karena dipaksa, atau berhukum karena bodoh dan semisalnya, maka nggak bisa dikafirkan. Tidak bisa dikafirkan. Barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan syariat dan petunjuk Rasulullah, kemudian berseberangan dengan pendapat sebagian para sahabat misalkan mengenai adzan 2 kali, di hari Jumat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beristihad adzan 2 kali. Barakallahu fikum. Sedangkan Rasulullah dan juga para sahabat yang lainnya, barakallahu fikum, adzannya hanya sekali saja. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita lebih mengedepankan perbuatan dan petunjuk Rasulullah ataukah petunjuk dan istihad Utsman bin Affan? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, barakallahu fikum? Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu tidak boleh kita memilih petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Walaupun itu istihad. Karena istihad ada berapa? Ada 2 jenis, 2 bentuk. Istihad yang keliru, istihad yang benar. Istihad yang keliru, kalau pemilik istihad tersebut atau orang yang berhak untuk beristihad dapat 1 pahala. Yang benar dapat 2 pahala. Namun kewajiban kita ketika melihat istihad yang seperti itu keadaannya, apakah kita dibebaskan memilih yang enak? Tidak. Tidak dibebaskan milih yang seenaknya, enggak. Milih yang benar. Milih yang benar. Istihad yang benar. Masa orang milih yang 1? Milih yang pahalanya 2. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaihi misalkan, beliau beristihad ketika barakallahu fikum menguatkan hadis
mengenai menggerakkan jari jemari ketika tasyahud. Nah, barakallahu fikum, beliau menguatkan bahwasanya ziyadah tersebut yang dibawa oleh salah seorang perawi Zaidah bin Qudamah, ziyadah salah seorang perawi yang thiqah makbulah di situ. Akhirnya beliau merajihkan untuk menggerakkan tangan. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih dan juga yang lainnya mendhaifkan tambahan tersebut. Karena ziyadah yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah, walaupun beliau thiqah tapi ternyata menyelisihi para perawi yang lain yang thiqah-thiqah yang lainnya. Bahkan menyelisihi para perawi yang banyak dan thiqah. Oleh karena itu apa? Ziyadah mengenai menggerakkan jari jemari adalah ziyadah syadzah, ziyadah yang ganjil yang tidak dijadikan hujjah. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu kita milih yang mana? Milih yang benar. Nah, bukan seenaknya ini Syekh Al-Albani. Tapi sekarang sudah tampak di hadapan kalian dalil dan bukti dan argumen, milih yang mana? Apakah tetap milih yang keliru? Ijtihad yang keliru? Tidak, milih yang benar. Itu kalau orangnya cerdas. Paham ya? Kalau orangnya cerdas dan masih bisa menggunakan akalnya. Tapi kalau orangnya ingin mencari mudah, banyak ijtihad para ulama. Ijtihad masalah nadhar ketika mau menikahi seorang wanita. Ada yang berijtihad, berpendapat boleh dengan telanjang. Nah, milih yang itu enggak mungkin Ahlus Sunnah. Paham ya? Nah, jadi kalau kita cuma landasannya ini ijtihad para ulama, ini pendapat para ulama, dicek dulu yang ijtihad tersebut benar atau keliru. Kemudian fatwanya itu ada landasan dalil atau tidak gitu loh. Jangan bermudah-mudahan. Karena sikap bermudah-mudahan seperti itu akhirnya apa? Menggiring orang-orang itu untuk mengikuti apa? Fursah. Paham ya? Atau mengikuti keringanan-keringanan yang diberikan para ulama yang mungkin landasannya sebagiannya tidak ada dalilnya. Hati-hati. Man tatabba'a rukhasal ulama tazandak. Sebagaimana dinukilkan sebagian para ulama, barang siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama, maka dia dikhawatirkan akan zindik. Allah musta'an. Karena yang kita dituntut dan dianjurkan adalah mengikuti dalil. Mengikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian perlu diperhatikan lagi mengenai ijtihad sebagian para sahabat yang mereka mengatakan kalau seandainya lihyah jenggot itu sudah sampai barakallahu fikum panjang kemudian lebih dari 1 genggam, maka itu boleh dikurangi, boleh dirapikan katanya. Tapi Rasulullah bagaimana Rasulullah? Rasulullah mengatakan barakallahu fikum qasus syawarib wa arkhul liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah, peliharalah jenggot kalian, bukan untuk mencukur. Paham ya? Bukan untuk mencukur atau istilahnya mengurangi atau merapikan, tidak ada merapikan. Disisir tidak masalah. Lah kalau berjatuhan bagaimana? Kalau seandainya berjatuhan tanpa sengaja enggak ada iskal. Yang jadi permasalahan itu sengaja dicukur, dipotong, dirapikan itu loh. Paham ya? Alasannya apa? Ini pendapat sebagian para sahabat. Kenapa kok enggak milih Rasulullah itu loh? Pendapat Rasulullah lebih akurat, lebih konkret dan lebih benar. Wa khairul huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sekedar gambaran sebagian manusia atau bahkan sebagian para dai yang mereka bermudah-mudahan seperti itu. Allah musta'an, sudah bertahun-tahun berdakwah dan semisalnya, namun tidak melihat dalil, namun melihat sekedar satu fatwa saja, tidak dibandingkan dengan perbuatan atau fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat-ingat ya, wa khairul huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin di dalam memegang atau di dalam berjalan sesuai dengan sunnahku. Bukan sunnah per individu. Dijelaskan para ulama dan wajib mengikuti sunnahnya para khulafa rasyidin adalah manakala sunnah-sunnah perbuatan mereka tidak menyelisih dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perbuatan per individu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan ya. Dalam keadaan demikian barakallahu fikum kita harus berupaya semaksimal mungkin mencontoh dan meniru serta mengikuti yang benar, mengikuti ad-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Karena bahaya sekali ancamannya, perhatikan ini. Barang siapa yang meyakini bahwasanya ada selain petunjuk Rasulullah yang lebih sempurna atau lebih bagus daripada hukum dan petunjuk Rasulullah, maka dia telah kafir. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi di dalam masalah petunjuk sebagaimana Rasulullah sabdakan wa khairul huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila berseberangan antara fatwa ulama yang satu dengan yang lainnya, itu bukan maknanya kalian dibebaskan milih yang seenaknya, enggak. Tapi kalian dituntut untuk mencari yang benar, yang sesuai dengan dalil.
yang akurat, yang rajih, yang kuat. Paham ya? Bukan untuk mencari yang marjuh, pendapat yang lemah, tidak. Wah, ini ada perselisihan para ulama, bebas berarti dilihat dulu. Kalau memang khilafnya khilaf tanawwu', nah barakallahu fikum dalam artian perselisihan yang karena nah barakallahu fikum sama-sama memiliki dalil, nah itu enggak masalah. Al-amr wasi', permasalahan bebas, masalah khilaf masalah apa? Bacaan doa istiftah. Yang satunya mengatakan Allahumma ba'id baini, yang satunya Allah akbar kabira. Silakan dua-duanya sahih dalilnya. Tidak perlu saling menghajar. Itu kalau khilafnya khilaf yang sifatnya adalah tanawwu'. Nah, barakallahu fikum. Adapun khilafnya yang saling bertentangan, nah barakallahu fikum dalam artian mau tidak mau salah satunya keliru dan ini yang benar, milih yang benar, yang rajih. Tidak boleh seenaknya. Nah, barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan. Kemudian khilaf mengenai memakai cadar. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaih merajihkan menguatkan tidak wajib pakai cadar. Nah, kemudian para masyayikh yang lainnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Al-Hajuri wafaqahullah. Kemudian yang lainnya Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, mereka menguatkan apa? Wajibnya memakai cadar. Nah, terus kita memilih yang paling mudah? Tidak. Paham ya? Memilih yang sesuai dengan dalil. Memang dalil nas untuk pakai cadar enggak ada. Cuman di balik itu kan apa? Di balik itu semuanya kalau kita perhatikan semuanya menunjukkan bahwasanya menutup ke seluruh tubuh mereka otomatis wajah juga tertutup. Satu. Kedua, mereka juga menggunakan kaidah dalam kaidah fikih barakallahu fikum, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Contohnya sekarang, para wanita diperintahkan, diwajibkan untuk apa? Untuk agar tidak membuat fitnah, ya enggak? Atau agar tidak terfitnah. Paham ya? Karena fitnah yang paling besar melanda kaum lelaki fitnah apa? Perempuan. Nah, wajib enggak berarti bagi wanita untuk menjaga fitnah? Menjaga diri dari fitnah? Wajib. Menjaga diri dari fitnah wajib. Nah, sekarang kalau misalkan para wanita keluar, nah jilbabnya panjang, lebar, luas tapi enggak pakai cadar. Padahal pusat fitnah yang bisa menfitnah kaum lelaki dari wanita itu bukan sikunya, bukan. Paham ya? Bukan sikunya, bukan kakinya, bukan wajahnya. Oleh karena itu dia ketika mau menghindarkan diri dari fitnah tanpa menutup wajah sempurna enggak sempurna, berarti menutup wajah adalah wajib. Paham ya? Manakala seseorang wanita ingin menghindarkan diri dari fitnah tidak sempurna kecuali harus menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya adalah wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berdasarkan dengan dalil yang lain, innas sa'ida laman junibal fitan. Innas sa'ida laman junibal fitan. Innas sa'ida laman junibal fitan. Hadisnya Anil Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan diri dalam fitnah. Kita milih yang dalil yang benar. Kita milih pendapatnya benar. Pendapatnya benar, hukumnya adalah wajib. Kecuali ketika melakukan ritual haji atau umrah, para wanita memang dilarang untuk pakai burqa, penutup mata ataupun cadar. Namun itu pun pakai jilbab yang longgar, yang besar. Ketika datang orang laki-laki ajnabi, bukan mahramnya kok mendekat, boleh tutup pakai jilbabnya. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk cadar, burqa itu memang barakallahu fikum disebutkan dalam hadis ada larangannya ketika lagi melakukan ritual haji atau umrah. Paham itu ya? Nah, tapi apa? Tapi walaupun demikian, Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih, barakallahu fikum, ketika misalkan ada laki-laki ajnabi yang mendekat, paham ya? Kemudian khawatir terlihat misalnya, ditutup pakai jilbabnya tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan dalil mengenai hijab banyak sekali. Banyak sekali barakallahu fikum, di antaranya surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Paham ya? Ke seluruh tubuh mereka, badan mereka misalkan. Nah, itu semuanya masuk di situ. Paham ya? Karena itu ayat hijab yang semula dulu para wanita, barakallahu fikum, sebelum turun ayat hijab bebas, wajah terbuka. Namun setelah turun ayat hijab mereka tertutup. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Tujuannya dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu ketika wanita menutupkan barakallahu fikum jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Ya, kalau kita saksikan sekarang, banyak para wanita yang diganggu sebabnya apa? Pakaiannya. Benar enggak? Benar. Barakallahu fikum, pakaiannya ketat, kemudian seakan-akan telanjang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, itu yang malah diganggu. Coba kalau pakai cadar, pakai warnanya hitam gelap,
atau coklat gelap atau biru gelap pakai cadar. Yang mau ganggu pun takut. Wah, ada ninja, ada ini dan itu. Macam-macam. Oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Karena jangan sampai kita tertipu dengan orang hizbiyun yang mereka membolehkan semua warna enggak masalah. Yang penting pakai cadar, walaupun putih pun enggak masalah, merah putih enggak masalah katanya. Yang penting pakai cadar. Kita bukan masalah yang penting pakai cadar. Yang penting aman dari fitnah. Paham ya? Ketika warnanya warna yang mencolok, warna putih, hijau muda, merah muda, walaupun pakai cadar terfitnah enggak, Pak? Masih memfitnah enggak kira-kira? Warnanya aja menarik kan? Menarik, paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan karena banyak orang hizbiyun sekarang bermudah-mudahan seperti itu. Enggak ada larangannya, benar enggak ada larangannya, tapi kita memilih apa? Yang selamatnya. Paham ya? Ketika seperti itu keadaannya memang enggak ada larangan nas itu enggak ada. Cuman kita memilih pakaian-pakaian yang warnanya gelap, hitam pekat, biru tua, coklat tua yang kira-kira itu warna tersebut identiknya itu tidak memfitnah kaum lelaki. Tapi kalau warnanya masalah, kalau warnanya salah putih atau hijau muda, merah muda masih menarik enggak kira-kira? Walaupun pakai cadar masih menarik. Nah, ini dalam artian tabiat manusia seperti itu. Dalam artian apa? Upayakan kita mencari yang selamatnya dan bukan mencari yang mudahnya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kembali pembahasan kita barakallahu fikum, termasuk pembatal keislaman yang keempat adalah barang siapa yang meyakini ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah yang lebih sempurna dan lebih barakallahu fikum bagus, atau ada hukum selain hukum Rasulullah yang lebih sempurna dan lebih bagus, maka dia telah apa? Telah kafir wa'iyadzubillah. Hati-hati. Qala syarih asbahullah, penyarahnya kita lihat sini. Hadzal naqidu yashmalu amrayn. Pembatal ini mencakup dua perkara. Al-awwal man i'taqada. Perhatikan ini. Yang pertama cuma sekedar meyakini saja. Dia tidak melakukan, cuma meyakini. Aku yakin bahwasanya ada petunjuk yang selain petunjuk Allah lebih bagus. Aku yakin bahwasanya apa? Ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah yang lebih bagus. Tapi dia enggak menggunakan gitu loh. Dia tidak menggunakan dan tidak berhukum, tidak mengambil petunjuk yang selain petunjuk Rasulullah, cuma dia meyakini ada. Itu sudah kafir. Apalagi kalau meyakini plus melakukannya. Tambah lagi kan? Barakallahu fiikum, kita lihat sini. Allahu musta'an. Pertama, man i'taqada, perkara yang pertama, barang siapa yang meyakini mujarrada i'tiqadi faqat. Mujarrada. Barakallahu fiikum, i'tiqadin faqat biduni fi'lin. Perhatikan ini. Semata-mata cuman keyakinan saja tanpa ada perbuatan. Paham ya? Keyakinan bahwasannya anna ghaira hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam kainan man kan ajmal min hadiyih fahuwa kafir. Hati-hati. Semata-mata cuma meyakini bahwasanya walaupun dia tidak mengerjakan, cuma meyakini tapi dia tidak mengerjakan, bahwasanya ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah, dari siapapun orangnya lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah, maka dia kafir. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi kita semuanya upayakan barakallahu fikum peduli dan juga harus memperhatikan dalil. Bukan bertindak sewenang-wenang. Karena dalil itu kalau orang berjalan di atas dalil tenang, hati itu tenang dan dia apa? Akan kuat argumennya, apalagi menghafal dalil, menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an, menghafal as-sunnah, kemudian diulang-ulang, barakallahu fikum, direnungi, tadabbur dan semisalnya. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk kita berbekal diri. Karena di sana ada musuh-musuh Islam secara globalnya dan musuh-musuh Ahlus Sunnah secara rinciannya. Barakallahu fikum, mereka menggunakan ilmu-ilmu mereka. Barakallahu fikum, ilmu filsafat, ilmu perdukunan, ilmu sihir. Itu kalau kita tidak bisa melawan dengan ilmu syar'i Al-Qur'an Sunnah, kan dikhawatirkan kita terjerumus mengikuti mereka. Allahul musta'an. Oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum, ilmu harus kita miliki. Hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis, kemudian murajaah semampunya, kemudian mengetahui maknanya dan juga setelah itu mengamalkannya barakallahu fikum. Seperti itu. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar yang penting aku sudah paham walaupun tidak menghafal, tidak. Al-Qur'an dihafal barakallahu fikum. Al-Qur'an dihafal, dikuatkan hafalannya. Barakallahu fikum. Kemudian hadis menghafal, mulai menghafal Arba'in Nawawiyah. Kemudian berikutnya lagi kalau punya kemampuan Umdatul Ahkam, masalah fikih. Kemudian berikutnya lagi Riyadhus Shalihin, dihafal. Barakallahu fikum sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang jelas, barakallahu fikum, semakin banyak hafalan dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, semakin kuat argumennya dan hujjahnya barakallahu fikum. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Orang berdebat kalau dia itu menghafal hadis ataupun Al-Qur'an dan dia bisa memahamkan, kemudian bisa melantunkan dan juga berdalil dengannya, akan kuat argumennya.
Tapi kalau dia berdebat tanpa dalil, paham ya? Seringnya kebanyakannya kalah. Nah, barakallahu fikum, kecuali kalau dia main akal. Kalau main akal itu dia sebenarnya enggak apa? Sebenarnya dia enggak menang, cuman dia karena mainnya akal, tidak mau ngalah kemudian lebih mengedepankan akalnya daripada dalil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu tidak layak dan tidak pantas. Wa man faraqad dalil apa? Dalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini. Sekedar meyakini saja yang enggak mengerjakan sudah kafir. Fa kaifa idza fa'ala dzalika wa tabbaqa hadiya ahli dhalal? Bagaimana meyakini saja itu sudah kafir walaupun dia tidak mengerjakan? Maka bagaimana dengan orang yang apabila dia mengerjakan dan mengamalkan, mempraktekkan petunjuk petunjuk orang-orang sesat? Bayangkan, meyakini saja enggak mengamalkan sudah kafir. Apalagi dia meyakini plus mengamalkannya, tambah parah keadaannya. Allahul musta'an. Hati-hati, barakallahu fikum. Na'am. Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kalau datang dalil jangan ditentang. Ngam. Kalau misalkan akal kita enggak nerima, jangan salahkan dalilnya, salahkan apanya? Akalnya. Karena akal yang masih murni, jernih, yang belum tercampur dengan kotoran-kotoran syubhat atau kotoran-kotoran yang lainnya, barakallahu fikum, itu menerima dalil yang sahih. Jadi kalau kok akal kita enggak nerima, itu jangan salahkan dalilnya. Oh, dalilnya kok bagaimana ini? Kok kita enggak nerima ya? Akal kita enggak nerima ini. Secara akal enggak nerima ini. Jangan salahkan dalilnya, akalnya salahkan. Akalnya mungkin sudah rusak, tercampur misalkan. Paham ya? Sebagaimana ungkapan, nah barakallahu fikum, sebagian para ulama, kalau tidak salah itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih. Nah barakallahu fikum, dengan semakna al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih murni jernih itu tidak akan berseberangan atau menyelisih dalil yang sahih. Berarti kalau ada dalil sahih kok akalnya enggak nerima, jangan salahkan dalilnya tapi salahkan apa? Akalnya. Karena akal letaknya di mana? Di hati. Jadi kepala apa? Otak. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru dalam mengungkapkan atau bertutur kata karena berbahaya sekali. Naam. Allahul musta'an. Mahfuz insyaallah ya? Ayo, kita lihat sini. Wal hadiyu, sedangkan petunjuk itu maknanya apa? Maknahu at-tariqatu was-sirah. Jadi petunjuk itu maknanya adalah thariqah, jalan, wasirah juga jalan atau metode atau prinsip sama. Paham ya? Jadi petunjuk adalah thariqah, jalan, wasirah juga jalan. Maksudnya bagaimana? Fasiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min sirati kulli ahadin. Maksudnya adalah petunjuk, ya, maksudnya adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari apa? Dari metode dan jalan seluruh atau setiap orang. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian apa? Dalam artian petunjuk Rasulullah itu lebih baik dari petunjuk yang lainnya semua sudah. Paham ya? Nah, dalilnya tadi itu wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min sirati kulli ahad. Maka jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada jalannya setiap orang. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kalau datang hadis Rasulullah kita enggak boleh menyelisih, malah mengambil hadis yang lainnya. Dalam artian mengambil ucapan yang lainnya. Sebagaimana ucapan siapa kemarin? Ucapan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, sebagaimana nukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Na'am, laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah. Laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah. Artinya sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Jadi Rasulullah mengatakan seperti ini, malah dia mengambil yang ini. Rasulullah mengatakan seperti ini petunjuk Rasulullah, malah mengambil fatwa ulama misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu enggak layak. Paham ya? Laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah, dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Jadi jangan sampai kita memilih pilihan yang lain. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah hukum atau perkara, kita tidak boleh mencari pilihan yang lain karena ancamannya berat. Dalilnya mana? Santai aja, yang penting bisa. Dalilnya mana? Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara atau hukum atau syariat, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, maka kita nggak boleh mencari pilihan yang lain yang mencocoki hawa nafsu kita. Harus tunduk dan taat di bawah petunjuk Allah dan Rasulnya. Apa?
Itu benar, teman ana milih yang inti, yang nas. Akh Abu Bakrin? Anda ya Abu Bakrin. Dalilnya mana? Ingat belum? Antum Akh Anas? Akh Abdullah? Kalau Anas sebutkan salah, oh itu gitu biasanya. Karena Akh Abdullah, Akh Muhammad, paling belakangnya. Dia udah paling belakangnya apa gitu? Itu juga benar, teman anda miliknya yang nas. Jadi kalau Allah dan Rasul yang menetapkan sebuah perkara, itu nggak layak kita menyelisih perkara tersebut. Kemudian mencari pilihan-pilihan yang cocok dengan pemikiran kita atau cocok dengan individu per orang, itu nggak layak. Bahkan apa? Harus dan tunduk dengan syariat Allah dan Rasulnya tersebut. Nah, itu juga benar, teman anda yang nas, yang nas. Surat Ahzab. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu syahidnya. Nah, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum atau perkara, kemudian dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan urusan mereka. Berarti nas itu kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ancamannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, na'am, maka dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, itu dalil yang nas ya. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Naam, itu. Jadi jangan mencari pilihan yang lain. Ikutilah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, barakallahu fiik. Wa tariqatuhu akmalu min tariqati kulli ahadin. Dan jalannya, prinsipnya, metodenya Rasulullah itu lebih sempurna daripada jalan dan prinsip setiap orang. Wa yadkhulu fi hadihi sunanuhu wa yadkhulu fi hadihi sunanuhu aw sunanuhu wa akhlaquhu. Na'am wa nahwu dzalik. Dan masuk juga di dalam petunjuk Rasulullah itu adalah sunnah-sunnahnya dan akhlak-akhlaknya dan yang semisal dengan itu. Karena apa? Karena semuanya kita harus mencontohnya. Sunnah-sunnahnya kita amalkan, kita contoh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mengenai akhlaknya harus kita contoh. Jadi ahlus sunnah itu jangan mengandalkan manhajnya saja. Yang penting kan manhajnya yang penting. Yang penting akidahnya katanya. Akhlak gak penting belakangan katanya. Keliru. Paham ya? Justru semuanya penting. Akhlak yang mulia itu yang paling diutamakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan manhaj dan akidah kita memiliki juga. Paham ya? Karena kita tidak akan apa? Nah, barakallahu fikum, dengan adanya manhaj yang benar, akidah yang benar, otomatis seharusnya akhlaknya baik gitu loh. Paham ya? Dalam artian bagaimana, barakallahu fikum? Dalam artian kalau akhlak tanpa manhaj, tanpa akidah juga enggak dibenarkan. Paham ya? Cuman akhlak itu penting. Rasulullah mengatakan, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah ketika Aisyah ummul mukminin ditanya tentang mengenai akhlaknya Rasulullah, apa kata Aisyah ummul mukminin? Wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Dahulu akhlaknya Rasulullah Al-Qur'an. Dahulu akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, ahlus sunnah harus pandai-pandai. Nah, barakallahu fikum, jangan mengedepankan satu sama yang lainnya dalam berkaitan masalah perkara-perkara seperti ini. Sunnah-sunnahnya kita ambil, akhlaknya juga kita ikutin. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, yaitu teladan atau suri tauladan yang baik dan bagus. Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu ya lafadznya ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, manhaj, akidah itu semuanya penting dan benar. Kemudian hendaknya kita juga memiliki akhlak yang mulia, apalagi kita hidup bermasyarakat,
dengan masyarakat, kita tidak boleh barakallahu fikum hafizakumullah bertindak sewenang-wenang yang kira-kira bikin fitnah dan semisalnya. Namun nasihat tetap kita curahkan dengan cara barakallahu fikum hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak diam dari kebatilan, tidak boleh juga barakallahu fikum diam dari perkara yang ma'ruf, sampaikan perkara yang ma'ruf sesuai dengan apa? Hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya barakallahu fikum. Berlahan-lahan sampaikan, diterima alhamdulillah, tidak terima santai saja, terus berdakwah secara berlahan-lahan barakallahu fikum. Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menyampaikan, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar. Perkara dia menerima atau tidak itu urusan lain lagi. Yang jelas kita tidak boleh memaksa mereka, hanya menyampaikan saja. Namun penyampaian ini butuh kesabaran. Jangan cuman barakallahu fikum hafizakumullah kemudian tidak mau berdakwah lagi. Dakwahi mereka barakallahu fikum. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah berapa tahun? 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Bayangkan, yang ikut berapa? Segelintir, sedikit saja. Anaknya aja kafir, anaknya. Istrinya kafirah, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya kita bukan mencari banyaknya pengikut. 1 orang, 2 orang, 3 orang datang diajarin. Tidak perlu kita menunggu harus 10 orang misalnya. Barakallahu fikum. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'ruf dikenal dengan sedikitnya pengikut. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih menasihati kita semuanya dan menganjurkan kita semuanya agar bersabar karena kita ini adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab apa? Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah, semoga Allah Taala merahmati kalian karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Kemudian dinukilkan sebagian para ulama, taraffaqu ya ahlus sunnah fa innakum aqallun nas. Berlemah lembutlah kalian wahai sesama ahlus sunnah, wahai sesama ahlus sunnah, wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah kalian karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Jadi kita ini kelihatannya barakallahu fikum kalau berkumpul banyak itu tapi sedikit dibanding orang-orang hizbiyun, orang-orang ahlu bid'ah wad dalal. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan kita merasa minder, wah kita paling sedikit. Mungkin itu kelompok yang sana paling benar, soalnya banyak pengikutnya. Kalau daurah ribuan, paham ya? Kalau daurah nasional ribuan, tapi sebelum daurah minta-minta dulu. Allahul musta'an. Tidak layak barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam adzurwatul ulya, maka Rasulullah itu adalah panutan, teladan yang paling tinggi fi kamalil hadi was sirah. Di dalam apa? Barakallahu fikum, disebabkan karena kesempurnaan petunjuk dan juga jalannya. Kalau mereka tahu anna hunaka man huwa akmal min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada orang yang lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafir, jahil, khabith, adal min himari ahli. Allahul musta'an. Ini jarah yang sangat kuat ini. Ternyata ada jarah ta'dil ya. Ahlus sunnah itu jangan benci jarah ta'dil. Kalau dengar masalah jarh wa ta'dil, mengkritik, telinga ditutup seakan-akan benci, enggak suka. Kadang sebagian mereka beralasan minta izin ke kamar mandi, sebagian mereka ada yang beralasan kayak sakit gigi dan semisalnya. Kalau mendengar apa? Jarh wa ta'dil. Ahlus sunnah itu menjarah, mengkritik. Lah kita kalau enggak mengkritik gimana? Manusia itu hidup dunia mesti ada kritikan, ada saran, ada masukan. Paham ya? Nah, kritikan dilihat lagi kritikannya. Kalau kritikannya benar diterima, walhamdulillah, tarajuk kembali pada jalan kebenaran. Kalau kritikannya tidak benar, dibantah, selesai urusan. Kok takut dengan kritikan? Kita itu enggak boleh mengkritik manusia, semuanya tujuannya sama kok. Kaum muslimin semua tujuannya sama, surga. Benar, tujuannya sama, tapi di dalam menempuh tujuan tersebut apakah semuanya benar? Tentunya diperhatikan. Sebenar-benar petunjuk dan juga jalan untuk menuju surga adalah Al-Qur'an Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana ungkapan siapa kemarin? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, barakallahu fikum, wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Tidak ada dalil, tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah dan surganya kecuali apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bayangkan itu. Jadi kritikan tetap ada ini, bayangkan ini. Barang siapa yang meyakini di sana ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah, dari petunjuk selain dari petunjuk Rasulullah SAW, maka orang tersebut kafir, bodoh, jelek, hina, lebih sesat daripada keledai piaraannya. Wah, ini kalau dengar kayak gini telinganya, pusing kepala. Paham ya? Karena orang itu Jawa sudah alergi. Sebagian mereka alergi kalau dengar jarh wa ta'dil, wah Ahlus Sunnah jarh wa ta'dil. Kalau kalian enggak mau jarh wa ta'dil, masalah dunia aja ya, dunia, padahal dunia itu enggak selamanya itu ada jarh wa ta'dil ada. Percaya enggak, Pak? Harus percaya.
Paham ya? Jual beli, misalkan tomat, kentang atau terong, kalau di pasar milih yang bagus atau jelek? Bagus. Jarah dulu, ini kok jelek kenapa busuk? Baru pilih yang bagus. Dunia padahal. Nah, masalah agama terutama harus lebih penting lagi. Enggak mungkin terdiam. Jamaah tabligh bagaimana mereka itu? Mereka ikhwanuna, mereka saudara kita. Bagus, mereka itu bagus sekali. Nah, karena dia anti jarh wa ta'dil. Paham ya? Bagaimana ikhwan muslimin? Ikhwan muslimin itu saudara kita. Biarkan mereka demonstrasi itu kita dukung. Nah, itu seperti itu. Karena enggak mau ngritik gitu loh. Nah, gimana HTI Hizbut Tahrir Indonesia? Oh, itu juga saudara kita. Tujuannya sama kok. Benderanya bagus, la ilaha illallah, mata Rasulullah katanya. Allah musta'an. Itu juga karena anti tahdir tadi itu. Kita mentahdir, memperingatkan, menjarah sesuai dengan tempatnya dan yang layak untuk jarah. Memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang layak dan untuk berhak mendapatkan rekomendasi, enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kita bersih enggak ada jarh wa ta'dil sama sekali, maka dakwah Ahlussunnah tidak tegak. Karena semuanya dianggap sama. Enggak ada hizbiyun nanti ya enggak? Oh, jangan mengkritik itu, mereka bukan hizbiyun, mereka Ahlussunnah juga. Pakai yang sama, berjenggot juga. Akhirnya enggak ada hizbiyun kan? Enggak ada hizbiyun, enggak ada ahlul bid'ah dhalal, semuanya sama semuanya. Udah. Kalau kayak gitu berarti apa? Berarti tidak ada prinsip yang kokoh di situ. Allah musta'an. Jadi kalau kita mendengar jarh wa ta'dil, jangan alergi. Sebagian mereka pura-pura mau pamit mau kencing ke belakang, sebagian mereka ada yang gayanya duduknya enggak tenang dan misalnya ada yang garuk-garuk kepala. Paham ya? Kalau mendengar masalah jarh wa ta'dil jangan. Santai aja. Jarh wa ta'dil memang dalam artian apa? Nah, barakallahu fikum, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di antaranya tegaknya karena ada jarh wa ta'dil itu. Nah, karena kita menjarah, mengkritik sesuai dengan apa kadarnya dan sesuai dengan yang berhak untuk dikritik, dan kita menta'dil, memberikan rekomendasi kepada orang yang berhak dan layak untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Cukup sekian disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Adapun lanjutannya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu as-salamata wal afiyah wa nasallallahu an yuthabbitana alal kitab was sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.